Selamat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa lagi. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Dalam renungan harian pekan kelima masa biasa, Selasa 6 Februari 2024 dari Suara Sabda Pagi. Semoga saya menemui para pendengar semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan masih setia untuk mendengar dan mengikuti renungan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk rahmat hidup dan hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami di awal hari ini. Semoga kami dipenuhi semangat keberanian untuk memberi diri dalam melayani dikau dan sesama seperti Santo Paulus Miri martirmu dalam mewartakan sabda kebenaranmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi dari renungan Suara Sabda pagi ini saya ambil dari kitab Pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai 23, dilanjutkan ayat 27 sampai 30, dan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13 yang akan membingkai seluruh isi renungan harian ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan jika pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak dulu lebih dahulu membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kalian abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata lebih lanjut, "Sungguh pandai kalian mengesampingkan perintah Allah supaya dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kalian berkata, kalau orang berkata kepada ayah atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kalian membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi ayah atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kalian nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kalian ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang tidak kalian lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi dari channel Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, Perintah Allah diabaikan demi adat istiadat dan perintah manusia. Bapak Ibu para pendengar firman, adat istiadat, tradisi, kebiasaan hidup adalah hukum lokal yang tidak tertulis, tapi merupakan sebuah aturan yang dihidupi dan dijalankan oleh masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun adat istiadat merupakan hukum tidak tertulis, tapi diakui keberadaannya dan kedudukannya dalam kehidupan manusia atau masyarakat di sebuah wilayah.
Adat istiadat itu telah lahir, ada dan hidup di dalam masyarakat karena kesepakatan bersama atau juga warisan yang diturunkan turun-temurun. Bapak Ibu para pendengar firman, Kitab pertama Raja-Raja bab 8 ayat 22 sampai 30 dan ayat 27 sampai 30. Dan Injil Markus yang kita dengar dan renungkan hari ini mewartakan kepada kita bahwa sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat datang menemui Yesus. Apa karena mereka mau mendengarkan pengajaran Yesus atau mau membangun kerjasama dengan Yesus dalam mengajarkan perintah-perintah Allah? Hal itu tidak ditulis penginjil, tapi yang pasti bahwa mereka punya tujuan tertentu. Kalau mereka tidak ada tujuan untuk bertemu Yesus, untuk apa para elit masyarakat dan elit agama Yahudi itu datang kepadanya? Bapak Ibu para pendengar firman. Tapi menarik bahwa ketika mereka datang dan melihat para murid Yesus makan dengan tangan najis atau tidak dicuci terlebih dahulu, mereka sepertinya menjadi terganggu atau merasa terganggu. Sebab kebiasaan makan dengan tangan tidak dibasuh, mereka tidak akan makan. Sebab bagi mereka makan dengan tidak membasuh tangan ketika pulang dari manapun atau dari pasar misalnya, dan berkaitan dengan tidak dibersihkan dahulu alat makan minumnya, adalah najis atau kotor. Atas peristiwa yang dibuat para murid yang dilihat itu mendorong mereka bertanya, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Yesus pun menjawab mereka dengan sebuah koreksi atas cara hidup mereka yang lebih mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah agar dilihat dan dipuji orang, dan bukan lebih pada sikap hati dan batin. Benarlah nubuat Yesaya tentang kalian, hai orang-orang munafik. Sebab bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Demikian kata Yesus. Maka kepada mereka Yesus menegaskan, percuma kamu beribadat, sebab ajaran yang kalian ajarkan adalah perintah manusia, sedangkan perintah Allah diabaikan untuk berpegang pada adat manusia. Dengan berkata demikian kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus sesungguhnya memberikan pendidikan atau edukasi kepada kita bahwa jangan karena demi adat istiadat atau demi perintah manusia, perintah Allah yang tertuang dalam 10 perintah itu dan juga sekian banyak perintah Allah dalam kitab suci diabaikan. Namun demikian Yesus tidak bermaksud tidak menghormati dan menghargai adat istiadat atau adat istiadat itu tidak penting. Sesungguhnya tidak. Karena Yesus pernah bersabda, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan hukum lainnya, tapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi, pelaksanaan adat istiadat bagi Yesus tidak boleh lebih diutamakan dari perintah Allah itu sendiri. Atau pelaksanaan akan perintah Allah harus diutamakan dan memiliki porsi lebih. Bapak Ibu, saudara-saudari, tapi sering orang berbuat terbalik dalam kehidupan ini. Karena orang lebih takut kepada adat istiadat daripada kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan tentang bagaimana perintah manusia atau adat istiadat itu memiliki nilai lebih rendah dari perintah Allah, ditunjukkan dengan sangat jelas dalam kitab pertama Raja-Raja dalam sikap Salomo terhadap Allah, dalam hubungan dengan perjanjian yang telah dibangun oleh Daud bapaknya bersama Allah. Salomo mengakui kemahakuasaan Allah dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Tuhan seperti Engkau, seperti langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dengan para hambamu yang dengan segenap hati hidup di hadapanmu. Bapak Ibu saudara-saudari, sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih mementingkan perintah manusia atau adat istiadat dan mengabaikan perintah Allah itu juga dihidupi dan dapat kita temukan dalam kehidupan umat dan masyarakat kita di zaman ini. Misalnya lebih baik memilih tidak misa hari Minggu daripada tidak hadir dalam seremonial adat
untuk suatu peristiwa tertentu yang terjadi turun-temurun yang tidak boleh dilanggar karena takut kena tulah. Karena bagi mereka tidak misa pun tidak akan mengalami hal buruk daripada tidak ikut kegiatan adat istiadat. Bapak Ibu para pendengar, bagi kita orang Kristiani, teristimewa orang Kristiani Lamaholot, adat istiadat itu bukan tidak penting. Penting untuk mengatur kehidupan bersama dan menjaga moralitas hidup. Tapi tidak berarti perintah Allah kalah atau harus diabaikan hanya demi kepentingan dunia dan kepentingan lahiriah manusia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kekayaan salib telah Engkau tunjukkan dalam diri orang-orang yang rela mati demi kebenaran sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan memberanikan kami untuk bersaksi tentang Dikau sebagaimana Paulus, Miki, dan kawan-kawan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita. Perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan juga yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.